Ia ingat, saat ia mengobrol dengan Cameron Lin, ia tak merasakan ada sesuatu yang spesial. Nona Ana, kau pasti tahu, di dunia kegelapan di barat, ada beberapa makhluk yang lebih kuat dari manusia biasa, dan begitu juga dengan di negara Long, Tuan Dimon perlahan berkata, dengan bahasa kerennya, aura. Perubahan aura Cameron Lin sangat mengkhawatirkanku. Pria dari negara Long ini sangat mengerikan, sangat berbahaya. Bagiku ini sudah seperti menghadapi Satan, Raja Kegelapan. Maka Nona Ana, kusarankan, jangan menyinggung Cameron Lin, kata Tuan Dimon. Yang kau lakukan saat ini sangat bagus, bisa menjalin hubungan baik dengan pria sekuat Cameron Lin pasti akan memberikan keuntungan yang tak ternilai. Apa? Ana tampak terkejut. Tuan Dimon, kau merasa Cameron Lin bisa sebanding dengan Satan, Raja Kegelapan. Tuan Dimon adalah salah satu petinggi dunia kegelapan di barat, seseorang yang sangat kuat dan berkuasa. Ia juga adalah pelindung rahasia keluarga Cromir, yang Tuan Besar Alex tugaskan untuk melindungi Ana. Tuan Dimon adalah pelindung dan bawahan terkuat Ana. Dan Ana sudah sering mendengar tentang betapa kuatnya pria tua ini. Tuan Dimon bisa menghancurkan dan memusnahkan seluruh tentara dari sebuah negara kecil seorang diri. Dan Tuan Dimon yang begitu kuat dan berkuasa ini, diam-diam merasa takut pada Cameron Lin. Bahkan ia membandingkan Cameron Lin dengan Satan, Raja Kegelapan. Sebenarnya seberapa kuatkah Cameron Lin ini? Benar, bahkan hanya melihatnya duduk diam saja, sudah membuat jantungku berdegup kencang, kata Tuan Dimon dengan serius. Aku telah bertahun-tahun hidup di dunia kegelapan, hanya sekali aku pernah merasa begitu ketakutan seperti ini, yaitu saat aku menghadapi Satan, Raja Kegelapan. Tapi mungkin juga aku salah mengira, lagi pula, Cameron Lin masih sangat muda, mungkin ia tidak benar-benar sekuat Satan, Tuan Dimon menganalisa, tapi aku bisa menyimpulkan, di dunia kegelapan ini, kekuatan Cameron Lin bisa dibandingkan dengan Asura. Asura. Ana terkejut dan tercengang. Di dunia kegelapan di barat, Asura adalah nama sejenis kelompok, bisa juga melambangkan status dan posisi, bisa disetarakan dengan status Raja Langit di negara Long. Seseorang yang bisa menandingi Asura, pasti akan sangat dihormati di seluruh penjuru dunia, dan akan sangat dihargai dan diinginkan oleh para penguasa dunia. Apalagi Satan, Raja Kegelapan. Ia adalah orang yang paling berkuasa di dunia kegelapan di barat. Dalam segi kekuatan, Satan, Raja Kegelapan, bisa disetarakan dengan kakeknya, Tuan Besar Alex. Ia tak menyangka, Cameron Lin masih begitu muda, namun Tuan Dimon telah begitu mengagungkannya. Kalau begitu, Tuan Dimon, kau memiliki kemampuan membaca pikiran, apakah kau bisa melihat, apakah sikap dingin Cameron Lin terhadapku hanyalah pura-pura, atau memang Ista memiliki perasaan terhadapku? Ana menggigit bibirnya dan bertanya dengan wajah tersipu. Ia adalah Tuan Dimon, tangan kanan Tuan Besar Alex. Selain sangat kuat, ia juga mampu membaca pikiran. Ia bisa membaca pikiran orang lain hanya dari perubahan ekspresi yang sangat tipis. Tuan Dimon menjawab, Nona Ana, Cameron Lin adalah seorang yang sangat kuat, aku tak mampu membaca pikirannya. Tapi, Nona Ana, kau harus percaya diri dengan pesonamu. Di barat, kecantikanmu tiada tandingannya, kata Tuan Dimon dengan serius. Cameron Lin adalah seorang pria muda, pasti sangat sulit baginya untuk menolak gadis cantik sepertimu. Jika kau juga memiliki perasaan terhadap Cameron Lin, atau bahkan menyukainya, kau bisa mencoba mendekatinya. Ini saranku, Tuan Dimon menganalisa dengan serius. Hanya dengan tinjunya, Cameron Lin mampu memporak-porandakan pertemuan keluarga Perteli, bisa menghancurkan kota Gang, bahkan banyak keluarga kelas atas di dunia barat yang tak memiliki kemampuan sehebat ini. Dengan kekuatannya yang tak tertandingi ini, bisa dibilang ia tak ada tandingannya di dunia ini. Maka Nona Ana, adalah keputusan yang sangat tepat jika kau memilih Cameron Lin sebagai pasanganmu. Tuan Dimon sudah seperti robot yang membantu Ana menganalisa segala hal yang ingin diketahuinya. Wajah Ana tersipu dan memerah. Tuan Dimon adalah tangan kanan dan penasihat utama kakeknya,
bahkan ayahnya saja bersikap sangat hormat pada Tuan Dimon. Dalam keluarga mereka, ia memiliki kedudukan sebagai pemimpin militer dan penasihat. Ia juga dijuluki pemikir ulung, ia memiliki kemampuan analisa yang sangat hebat. Nona Ana, jika kau benar-benar tertarik pada Cameron Lin, aku bisa membantumu membuat rencana dan menyelidiki informasi tentangnya, kata Tuan Dimon, dan aku bisa membantumu melaporkan tentang Cameron Lin pada Tuan Besar Alex. Dan yang terpenting, jika kau benar-benar bisa mendapatkan Cameron Lin yang begitu kuat ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik bagimu untuk mengalahkan calon pewaris lain dalam keluarga ini, dan membuat mereka menjadikanmu pewaris tunggal. Di dalam keluarga seperti keluarga Cromir, mereka selalu mengaitkan kepentingan politik dalam pernikahan. Meskipun Nona Ana juga adalah salah satu calon pewaris keluarga Cromir, tapi ia tetap membutuhkan suami yang kuat dan berkuasa untuk mengamankan posisinya. Dan Cameron Lin adalah pasangan yang sangat cocok untuk Nona Ana, tak masalah jika ia sebagai wanita yang mengejarnya duluan. Tuan Dimon, maaf merepotkan, aku ingin minta tolong, wajah Ana memerah, matanya yang indah mengerjap-ngerjap, tampak berbunga-bunga. Oh ya, Tuan Dimon, tolong bereskan masalah keluarga Perteli. Ana tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan serius, dan ini adalah kerjasama pertamaku dengan Cameron Lin, kau harus melakukannya dengan baik. Tenang, Nona Ana, aku akan membereskannya untukmu, kata Tuan Dimon dengan tenang dan membungkuk hormat. Lalu ia lenyap dari ruangan itu bagaikan sebuah bayangan hitam. Crystal International Building. Cameron Lin duduk di kursi megah di kantor CEO sambil memegang secangkir teh. Ia menyeruputnya, tatapan matanya tampak semakin dalam. Tadi saat mengobrol dengan Ana, ia mengamati, di sisi Ana ada sebuah sosok mistis yang sangat kuat. Menurut perkiraan Cameron Lin, ia bisa disetarakan dengan kekuatan himpunan tersembunyi di negara Long. Bisa dilihat, kali ini keluarga Cromir telah mempersiapkan dengan matang kedatangan Ana ke kota Gang ini. Dipikir-pikir, Ana pasti bisa membereskan keluarga Perteli dengan mudah. Dan ia tak perlu repot-repot menghadapi keluarga Perteli. Tok, tok. Tiba-tiba terdengar ketukan dari luar. Sylvester Chu, Chris, dan Draco yang melangkah masuk beriringan. CEO Lin, semua yang Anda perintahkan telah siap, kata Sylvester Chu dengan suara dalam. Cameron Lin mengangguk dan bangkit berdiri. Ia menyuruh mereka bertiga datang, dan mereka berkumpul di saat yang bersamaan. Ini menandakan, semua sudah siap untuk memberikan serangan fatal pada Sanders Ji, dan menjadikan pria yang telah berkuasa di kota Gang selama beberapa dekade itu, menjadi tinggal kenangan. Chris, rahasia perusahaan yang telah kusiapkan untukmu sebelumnya, sekarang bisa kau gunakan. Dalam 3 hari, hancurkan bisnis Sanders Ji di kota Gang. Sylvester Chu, pendapat publik sudah berkembang dengan cukup baik, kau, kumpulkanlah para korban saat itu, luruskan kesalahan dan tegakkan keadilan bagi mereka. Serahkan bukti-bukti yang telah terkumpul pada pengadilan kota Gang, tuntut Sanders Ji dengan prosedur sebagaimana mestinya. Draco Yang, kerahkan pasukan terbaikmu di Yang Gate, bersiaplah untuk mengurus sesuatu denganku. Cameron Lin mengatakan 3 perintah berturut-turut. Kalau itu biasanya, cara-cara ini mungkin sama sekali tidak bisa menggoyahkan posisi Sanders Ji. Tetapi, di saat kritis seperti sekarang, di situasi kota Gang saat ini, setiap perintah, semuanya cukup untuk mengancam nyawa Sanders Ji. Sanders Ji telah menggunakan semua senjata yang dimilikinya. Seluruh kekuatannya, semua tempatnya bergantung, setiap semua itu muncul, akan langsung dihancurkan oleh Cameron Lin tanpa perasaan. Dia sudah mencapai jalan buntu. Satu-satunya jalan keluar bagi Sanders Ji, mungkin hanyalah Black Dragon King yang sangat misterius itu. Baik, baik. Sylvester Chu dan 2 orang lainnya mengangguk dengan ekspresi serius. Dalam hati mereka tahu jelas, inilah saat terakhir untuk pembalasan. Setelah pertempuran diam-diam itu, bisnis Sanders Ji di kota Gang sejak awal telah mengalami berbagai masalah dan kerusakan internal yang tak terhitung jumlahnya.
Cara terakhir CEO Lin ini cukup untuk meruntuhkan gedung pencakar langit yang telah berdiri di kota Gang selama bertahun-tahun ini hingga rata dengan tanah. Bagus. Pulang dan siapkan segalanya. Setelah Cameron Lin memberikan beberapa instruksi, Sylvester Cuklan yang lainnya pun pergi. Setelah 3 orang itu pergi, sosok Black Ye muncul tanpa suara di dalam kantor. Yang mulia, Anda meminta saya mengawasi Draco Yang dan Dilon Zhao. Akhir-akhir ini, tidak ada hal yang tidak biasa pada Draco Yang. Mengenai Dilon Zhao, orang ini mengikuti Anda diam-diam setiap saat, lapor Black Ye. Sebelumnya, Cameron Lin memintanya mengawasi Dilon Zhao dan Draco yang diam-diam untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak terprediksi. Draco yang sedang mencurahkan hati dan tenaganya dalam mempersiapkan urusannya, sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak biasa. Sedangkan orang itu, Dilon Zhao, dengar-dengar dia masih menjadi tuan muda yang Get. Kalau setiap hari dia mengikuti Yang Mulia diam-diam, entah apa yang sedang direncanakannya. Kalau bukan karena orang bermarga Zhao ini tidak mengetahui identitas asli Yang Mulia, Black Ye sejak dulu sudah akan menggantikan Yang Mulia untuk bertindak, membasmi stalker ini. Dilon Zhao, asalkan dia tidak melakukan hal yang kelewat batas, abaikan saja dia, ucap Cameron Lin perlahan, pupil matanya perlahan menjadi semakin dalam. Kali ini adalah kesempatan bagimu untuk muncul kembali di kota Gang. Mungkin, kita harus berkonfrontasi langsung dengan Black Dragon King itu. Mendengarnya, terpancar sinar dingin dari mata Black Ye. Dengan suasana hati menggebu-gebu, dia memandang Cameron Lin. Yang mulia, apakah Anda bersiap membereskan faksi, dan kembali mengambil alih sungai Jiangsan? Tanya Black Ye dengan suara rendah, menggebu-gebu hingga seluruh tubuhnya gemetaran. Kekacauan di Dragon Gate saat itu, adalah luka yang sulit dihapus oleh para penghuni lama Dragon Gate. Entah ada berapa orang yang tengah menunggu Yang Mulia kembali ke posisinya. Dia, Black Ye, juga selalu menantikan untuk membalas dendam pada Wilfred Yang, tuan organisasi. Masalah Dragon Gate tidak sesederhana itu, ujar Cameron Lin perlahan, pupil matanya semakin dalam. Membereskan faksi, harus dimulai dari Black Dragon King dari kota Gang. Hanya saja, apakah Black Dragon King benar-benar berani muncul? Black Dragon King sedang mematainya diam-diam, tujuannya adalah mewarisi kekuasaan Dragon Gate. Sanders Ji dan Eliza Wen sekelompok. Sedangkan Black Dragon King sekelompok dengan Eliza Wen. Orang-orang semacam Black Dragon King ini, terhadap daerahnya sendiri, semenjak pertama dia mencari keluarga Wen, seharusnya sudah mulai. Daerahnya begitu dalam dan jauh, begitu tekun dan tanpa henti. Bahkan saat dia memusnahkan properti keluarga Wen di kota Di, saat dia mendesak Sanders Ji hingga mencapai jalan buntu, dia selalu dapat membuat orang lain menjalankan rencananya tanpa perlu turun tangan sendiri. Dia menyembunyikan kemampuannya dan menunggu saat yang tepat. Dapat dilihat betapa liar ambisi Black Dragon King, serta betapa sabarnya dia. Jadi, Cameron Lin tidak dapat memperkirakan, mungkinkah Black Dragon King yang misterius itu akan turun tangan sendiri karena Sanders Ji, dan berkonfrontasi langsung dengannya. Yang mulia, mungkin maksud Anda, bawahanlah yang belum mempertimbangkannya dengan matang, kata Black Ye dengan tenang. Meskipun kemampuan Yang Mulia begitu hebat, namun saat ini, seluruh Dragon Gate berada dalam genggaman Tuan Besar Gu. Yang Mulia ingin memutar balik keadaan sebesar ini, dengan mencari cara yang mudah. Black Dragon King yang berada di kota Gang merupakan seseorang yang muncul dan menghilang secepat bayangan. Dia adalah orang yang sangat sulit ditemui. Black Dragon King bersembunyi di tempat yang sangat rahasia. Meskipun Yang Mulia memiliki kemampuan untuk membalikkan gunung dan sungai, tetapi, asalkan Black Dragon King tidak muncul, Yang Mulia tak akan bisa menggunakan kekuatannya. Jika ingin memutarbalikkan keadaan Dragon Gate, maka benar-benar harus mengusahakannya dengan perlahan. Baik, Black Ye, tunggu sampai besok, hasilnya akan muncul dengan sendirinya, ucap Cameron Lin datar. Baik, Black Ye mengangguk sebagai tanda hormat, kemudian berubah menjadi sekelibat bayangan hitam,
yang menghilang secepat kilat di dalam ruangan. Keesokan harinya, di tengah siang, matahari bersinar terik. Kota Gang berada dekat dengan laut, di Pulau Haitian. Di pusat pelatihan di tengah-tengah pulau, berdiri beberapa baris pasukan tentara bayaran elit yang mengenakan pakaian perang anti peluru berwarna hitam. Ekspresi Sanders begitu bermartabat, dia bersandar di sebuah kursi kayu, memandang para pasukan bersenjata di bawah. Saat itu pula, seorang pelayan tua yang mengenakan jas resmi berjalan ke arahnya dengan ekspresi serius. Tuan Besarji, masih belum ada kabar dari konsultan Chloe. Dia bagaikan menghilang begitu saja di kota Gang. Dia menghilang tanpa jejak, lapor pelayan tua itu cemas, sedangkan para bawahan yang ditinggalkan oleh Tuan Chloe sama sekali tak dapat dihubungi. Menghilang begitu saja, gumam Sanders Ji dengan ekspresi serius, yang kesulitan menutupi rasa cemas di matanya. Sebelumnya, dia meminta Chloe memimpin para anggota Asosiasi Predator Keluarga Perteli di kota Gang untuk maju melawan Cameron Lin. Alhasil, belum 1 hari, dia langsung tak dapat menghubunginya, dan dia menghilang tanpa jejak. Jelas sekali, pasukan elit Asosiasi Predator Keluarga Perteli sama sekali bukan tandingan Cameron Lin. Bahkan sangat mungkin semuanya telah mati di tangan Cameron Lin. Kalau begitu, bagaimana kata pihak pusat keluarga Perteli? Apakah tak ada respons dari mereka? Tanya Sanders Ji dengan wajah serius. Bukankah aku memintamu melaporkan keadaan parah pada keluarga Perteli? Masa mereka tidak mengirim pasukan elit yang lebih kuat ke kota Gang untuk memberikan bantuan? Tuan Besarji, pihak pusat keluarga Perteli mengatakan bahwa terjadi perubahan. Para anggota yang mereka utus ke kota Gang ditangkap di tengah jalan, dan mereka kehilangan kontak dengannya, kata pelayan tua itu dengan ekspresi serius. Melalui rapat, petinggi pusat keluarga Perteli telah memutuskan untuk melepaskan kota Gang, medan perang bisnis ini untuk sementara waktu. Mereka bilang tempat ini adalah gua harimau. Anggota yang mereka utus ditangkap, mereka menderita kerugian besar. Sementara ini, mereka juga tak memiliki cara lain, sehingga mereka menyarankan Anda untuk mundur dari kota Gang sementara ini. Sementara kembalilah dahulu ke negara barat untuk menghindari kekacauan, kemudian tunggu dan carilah kesempatan di kemudian hari. Setelah mengatakannya, ekspresi pelayan tua itu juga sangat malu, ada sekelibat perasaan muram di wajahnya. Dia telah mengikuti Sanders Ji selama bertahun-tahun, sudah puluhan tahun, masalah besar apa yang belum pernah ia temui. Hanya saja, musibah yang menimpa Tuan Besar Ji kali ini, benar-benar bencana besar. Dia sudah jatuh ke jalan buntu, dalam menghadapi musuhnya, Cameron Lin ini, dia sama sekali tak dapat melawan balik. Benar-benar seperti anjing yang kehilangan rumah. Memintaku melepaskan propertiku di kota Gang. Kabur dan bersembunyi ke luar negeri. Tanya Sanders Ji, otot wajahnya menegang, bola matanya bergetar, tubuhnya gemetar. Bahkan keluarga Kromir turun tangan. Sebenarnya seberapa besar tekanan yang diterima keluarga Perteli? Gumam Sanders Ji sambil melamun. Dalam menghadapi Cameron Lin, satu persatu senjata Sanders Ji telah dikeluarkan. Namun hasilnya sangat kecil. Setiap senjatanya, dilawan oleh Cameron Lin tanpa perasaan. Dia telah ditekan mati-matian. Dia memang bukanlah lawannya. Saat ini, bahkan senjata pamungkasnya sudah tak berguna. Keluarga Perteli, keluarga nomor 1, orang kaya nomor 1 di daerah barat dunia hitam, negara barat, ternyata juga tak dapat melawan Cameron Lin. Dia harus bagaimana? Perang. Cangkir teh di tangan Sanders Ji tiba-tiba meluncur ke lantai dan pecah, menumpahkan teh hingga memenuhi seluruh tangannya. Dahinya dikucuri oleh keringat, telapak tangannya juga dibasahi oleh keringat, pergelangan tangannya pun tak berhenti berdegup. Dia sangat ketakutan, hatinya dipenuhi rasa tertekan. Beberapa hari ini, karena keberadaan Cameron Lin, Sanders Ji tidak bisa tidur, tekanan dalam hatinya bertambah hari demi hari. Hingga hari ini, akhirnya dia tak dapat menahannya. Usaha dan latihan yang dia tempuh puluhan tahun itu, juga tak dapat membuatnya duduk diam. Cameron Lin ini,
terlalu kuat dan keji. Tuan Besar Ji, Anda dengarkan saja dulu nasihat dari pihak pusat keluarga Perteli, tinggalkan dulu kota Gang dan pergilah ke luar negeri. Bujuk pelayan tua itu dengan wajah pahit karena melihat rasa panik Sanders Ji yang sangat jarang terlihat itu. Selama masih ada Anda sebagai fondasi, tidak perlu khawatir akan kerugian. Tidak, aku tidak bisa meninggalkan kota Gang. Teriak Sanders Ji geram hingga urat wajahnya tampak di keningnya, wajahnya terlihat sangat tidak senang. Kota Gang adalah pangkalan bisnis yang telah dia jalankan puluhan tahun lamanya. Juga merupakan tempat berdirinya bisnis empire milik keluarga Ji. Begitu dia melepaskan propertinya di kota Gang dan kabur ke luar negeri, maka dia, Sanders Ji ini benar-benar akan menjadi seekor anjing yang kehilangan rumah. Keluarga Perteli yang merupakan keluarga yang berada di dunia hitam itu, tidak akan mungkin menerima seseorang yang sama sekali tak berguna. Sanders Ji tahu betul, dia dapat bekerja sama dengan tokoh bisnis terkemuka nomor 1 di dunia gelap, tentu karena di kota Gang dia memiliki keunggulan yang melimpah, serta memiliki pengaruh yang tak tertandingi, yang dapat mengendalikan susunan kota internasional ini. Kalau sampai kehilangan hal ini, kualifikasi apa yang masih dimiliki oleh Sanders Ji untuk bekerja sama dengan keluarga Perteli? Tapi, Tuan Besar Ji, di kota Gang Anda telah kehilangan jaringan intelijen Anda. Anda juga sudah tidak memiliki pasukan dari dunia gelap yang bisa dipergunakan, ujar pelayan tua dengan wajah masam. Kalau terus tinggal di sini, Anda juga tidak akan menemukan kesempatan untuk memutarbalikkan keadaan, malah sebaliknya pihak Cameron Lin akan mengejar dan menyerang Anda. Begitu mereka menemukan pulau ini, maka, kita akan benar-benar habis. Diam. Aku tidak akan mungkin kalah dari Cameron Lin. Seru Sanders Ji ragu, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang mantap, sehingga tak dapat mengendalikan ekspresinya. Fernando Ji, ku tanya kamu, saat ini, bagaimana keadaan di kota Gang? Tanya Sanders Ji serius, memaksakan diri untuk tenang, bagaimana kondisi Wan Chance Corp saat ini? Bagaimana keadaan pasar sahamnya? Fernando Ji menjawab dengan murung, Tuan Besar Ji, keadaan kota Gang tidak sedang membaik, masih sama seperti sebelumnya, masih dilawan gila-gilaan oleh Departemen Keuangan Lins Corp, keadaan pasar saham sudah hancur dan terhenti sejak dulu. Cameron Lin telah menguasai hak bicara Dewan Perdagangan di kota Gang, dan menggulingkan kewenangan absolut Anda di Dewan Perdagangan kota Gang di masa lalu. Hal ini menyebabkan banyak pebisnis dan keluarga kecil di kota Gang yang dulunya Anda tekan kembali menengadahkan kepala mereka, dan berbondong-bondong melawan Anda. Ucap Fernando Ji perlahan, tanpa kendali Dewan Perdagangan terhadap dunia bisnis, pengaruh perusahaan terhadap dunia bisnis di kota Gang akan jatuh lebih dari setengah. Lagi pula, ditambah lagi dengan video dokumentasi yang dilemparkan oleh Cameron Lin untuk mengekspos rahasia Anda, dalam merebut opini publik pun kita juga gagal total, nama baik perusahaan dan nama baik Anda, semuanya menurun drastis. Keluarga Ji telah kehilangan kepercayaan di kota Gang, ini adalah keadaan yang sangat mengerikan. Kemarin, Departemen Politik dan Hukum telah mengirimkan surat panggilan yang mengatakan bahwa Anda telah terlibat dalam pelanggaran hukum yang berat. Mereka juga mengumumkan secara publik bahwa Anda diberi batasan waktu 3 hari untuk datang sendiri ke pengadilan bersama pengacara. Jika Anda tidak muncul, mereka akan menetapkan Anda sebagai buronan. Fernando Ji tampaknya berkeringat, suaranya pun bergetar saat dia mengatakan berita-berita yang sangat tidak menguntungkan bagi Sanders Ji ini. Benar, keadaan kota Gang telah sampai pada tahap yang tak bisa dibereskan. Keluarga Ji kalah telak di berbagai bidang. Mau menggunakan cara baik maupun buruk, semuanya tidak akan bisa melawan Cameron Lin. Tidak ada jalan lagi. Inilah penilaian yang paling tepat saat ini bagi Sanders Ji, yang pernah menjadi mitos di kota Gang. Aku, bisa-bisanya jatuh hingga ke tahap yang seperti ini, ujar Sanders Ji dengan suara dan ujung jari yang bergetar. Bisnis empire milik keluarga Ji di kota Gang telah ditekan oleh Cameron Lin hingga kewalahan, hingga mendapat berbagai kerugian dan mulai terguncang. Bisa dibilang,
Tidak sampai 10 hari lagi, keluarga Ji akan mengumumkan kebangkrutannya. Ini adalah akhir yang tak pernah terpikirkan oleh Sanders Ji awalnya. Dia kira, menarik orang luar seperti Cameron Lin untuk masuk ke kota Gang akan semudah menangkap kura-kura di dalam akuarium. Dia kira, dia dapat mengatur Cameron Lin sesuka hatinya. Tetapi bagaimanapun, dia tak pernah terpikir bahwa Cameron Lin bukanlah kura-kura, melainkan seekor naga perkasa. Sekali seekor naga yang sesungguhnya menghembuskan napas, kekuatannya dapat membuat kota Gang berubah pesat, dan membuat keadaan terbalik. Hingga hari ini, dalam hati, Sanders Ji mulai menyesal. Mengapa dia meremehkan Cameron Lin di awal? Mengapa karena dia ingin menangkap para bawahan Cameron Lin, dia malah memancing tokoh yang bagaikan dewa ini. Fernando Ji, ambilkan ponsel rahasiaku, kata Sanders Ji gemetaran. Dengan ekspresi serius, dia memapah Sanders Ji dan memberikan sebuah ponsel. Tut, tut, tut. Sanders Ji segera menelepon. Nyonya Wen, apakah Tuan Black Dragon King di sana belum memutuskan untuk turun tangan? Tanya Sanders Ji panik, keluarga Perteli sudah tidak memiliki jalan keluar lagi. Keadaan kota Gang sudah tidak bisa kubereskan. Tuan Besar Ji, kau membuat Tuan Besar sangat kecewa. Terdengar suara dingin Eliza Wen dari ujung telepon. Dalam menghadapi Cameron Lin di kota Gang, kau bahkan tidak bisa menekan senjatanya. Tuan Besar sangat meragukan kemampuanmu dalam menyelesaikan urusan. Nyonya Wen, apa maksudmu? Ujar Sanders Ji dengan suara berat, demi membantu Tuan Besar membereskan urusan ini, aku menggunakan seluruh kekuatanku. Saat ini, aku sudah bertarung dengan Cameron Lin hingga kehabisan jalan, bahkan sampai nama keluarga Ji kami di kota Gang menjadi buruk. Perusahaan bahkan sudah bangkrut, dan kamu masih menyindirku. Aku menyindir, Tuan Besar Ji, kemampuanmu tak sebagus orang lain, kau tidak bisa melawan Cameron Lin, dan kau masih melampiaskan amarahmu padaku. Kamu menyia-nyiakan lebih dari setengah hidupmu. Dengan reputasimu selama hidup di kota Gang, dengan areamu sendiri di kota Gang, bisa-bisanya kamu bahkan tidak bisa menaklukkan Cameron Lin. Seru Eliza Wen dengan tidak sabar. Sanders Ji mendengus dengan sangat murka. Sudahlah, kau juga jangan memendam amarah lagi. Tuan Besar sudah mengaturnya, kamu keluarlah dulu dari kota Gang, kembalilah ke luar negeri, ujar Eliza Wen dengan serius. Propertimu di kota Gang, jika dibandingkan dengan rencana hebat Tuan Besar, sama sekali tak ada nilainya. Kalau kamu menyelesaikan urusan ini sesuai perkataan Tuan Besar, kedepannya, cepat atau lambat kamu akan bisa merebut kembali propertimu di kota Gang. Kamu tidak hanya bisa mengambil kembali segala milikmu, bahkan masih bisa mendapatkan lebih banyak lagi, kata Eliza Wen perlahan. Aku tidak mungkin melepaskan kota Gang, juga tidak mungkin kabur ke luar negeri. Ujar Sanders Ji marah. Dalam hati, Sanders Ji mengerti betul, jika dia benar-benar pergi ke luar negeri, maka dia benar-benar tak ada artinya. Bahkan Tuan Besar Black Dragon King pun juga akan membuangnya, yang telah menjadi pion yang kehilangan fungsinya ini. Karena kamu tidak mau mendengarkan arahan Tuan Besar, tinggallah di kota Gang menunggu kematianmu, ucap Eliza Wen dingin. Masalah sudah sampai ke tahap ini. Ingatlah, jangan membocorkan rahasia Tuan Besar, kalau tidak, yang mati hanyalah kamu seorang, kata Eliza Wen perlahan. Kau harus tahu, keluargamu, putra-putramu, semua masih hidup dengan baik di luar negeri. Asalkan kamu tidak merugikan Tuan Besar menjamin keturunan keluarga Ji dapat tetap menikmati kehidupan yang mewah. Tunggu hingga Tuan Besar sukses nanti, dia juga akan memulangkan kalian ke kota Gang. Tuan Besar tidak akan memperlakukan orang yang setia padanya dengan buruk. Kalau tidak mau meninggalkan kota Gang, kau juga tenang saja. Tuan Besar akan menggantikanmu untuk balas dendam, dan membunuh Cameron Lin dengan tangannya sendiri. Setelah mengatakannya, Eliza Wen menutup telepon. Setelah telepon ditutup, ekspresi Sanders Ji tidak bisa lebih buruk lagi, kedua matanya dipenuhi rasa takut. Di telepon tadi,
Eliza Wen mengatakannya dengan sangat jelas. Black Dragon King telah membuangnya. Sekarang, apapun yang dia lakukan sudah tidak ada gunanya. Dia sudah tidak punya kualifikasi untuk melawan Cameron Lin, juga tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar dengan Black Dragon King. Untungnya, seluruh anggota keluarga Ji telah kabur ke luar negeri. Black Dragon King hanya menyampaikan sebuah pesan, yaitu jangan mengkhianatinya. Kalau tidak, tak perlu menunggu Cameron Lin turun tangan, Black Dragon King sudah akan membunuh seluruh anggota keluarga Ji, dan tidak akan meninggalkan satu pun keturunannya. Awalnya kukira hanya membereskan sebuah masalah kecil, yaitu memusnahkan Cameron Lin, alhasil, aku telah membuat kesalahan besar, gumam Sanders Ji pada dirinya sendiri, dia sungguh menyesal. Segala yang dia dapatkan hari ini, adalah karena bibit yang dia tanam di awal. Harga yang harus dia bayar karena meremehkan Cameron Lin, ternyata seberat ini. Benar-benar, dengan satu kesalahan, sudah menyebabkan penderitaan panjang. Sekali salah langkah, seluruh permainanku kalah telak. Ucap Sanders Ji dengan nada bicara sedih dan kesal sambil mendongak menatap langit. Uhuk, uhuk. Setelah raungan histeris itu, Sanders Ji batuk dengan keras hingga memuntahkan darah beberapa kali. Ambilkan obatku, ujar Sanders Ji dengan suara berat, dahinya dibasahi oleh keringat. Fernando Ji mengambil sebotol obat jantung dan mengeluarkan beberapa butir obat, lalu memberikan segelas air. Sanders Ji meneguk obat itu secara berurutan, baru wajah pucatnya sedikit membaik. Dirinya di saat ini, telah sepenuhnya kehilangan keagungannya di masa lalu, dia tampak lebih tua beberapa belas tahun, tampak seperti sebuah lentera yang telah kehabisan minyaknya. Benar, dia melihat bisnis empire yang ia dirikan hancur begitu saja, tanpa bisa berbuat apa-apa. Dengan kata lain, bisa dibilang dia telah mati. Harapan dan tujuannya telah lenyap. Dan dia pun, tidak ada bedanya dengan orang mati. Satu-satunya yang dapat disyukurinya, adalah anak-anaknya masih hidup dengan baik di luar negeri. Tuan Besar Ji, kejadiannya sudah seperti ini, langsung saja siapkan pesawat pribadi dan tinggalkan kota Gang sekarang juga, kalau tidak, begitu semua terlambat, akan terjadi masalah. Bujuk Fernando Ji yang berada di sampingnya. Sanders Ji memejamkan matanya dan merenung untuk sesaat, kemudian menghela napas dan berkata, sudah. Siapkan pesawat pribadi, aku mengaku kalah. Setelah pergolakan dalam batinnya, Sanders Ji pun mengaku kalah. Bagaimanapun juga, dia juga takut mati. Tuan Besar Ji, gawat, ada sekelompok orang yang tak diketahui identitasnya mendarat di Pulau Haitian. Seluruh pasukan bersenjata di bagian luar telah dihabisi. Lapor beberapa anggota pasukan elit yang mengenakan pakaian perang hitam berlari masuk dengan panik, mereka tergesa-gesa melapor. Apa? Para pembunuh sudah sampai ke Pulau Haitian. Sanders Ji terkejut hingga hampir saja pingsan di tempat, matanya dipenuhi oleh keputusasaan. Kali ini, jalan terakhir untuk bertahan hidup pun sudah benar-benar tidak ada. Tak disangka, Cameron Lin ternyata menemukan markas persembunyian rahasianya. Ambilkan pena, aku mau menulis surat wasiat, aku harus memperingatkan para penerusku, mereka harus membalaskan dendamku. Para keturunanku, gunakan segala cara. Kalian harus membunuh Cameron Lin. Sanders Ji berseru murka, dirinya dipenuhi oleh kebencian terhadap Cameron Lin. Sret. Dengan tangan yang memegang pena, Sanders Ji menorehkan tinta di atas kertas, memperingatkan para putranya di luar negeri untuk harus mewarisi tekadnya, yaitu membunuh Cameron Lin. Selesai menuliskan wasiat, dia mengirimkannya melalui ponsel rahasianya. Sanders Ji dengan susah payah menggunakan tenaga terakhirnya, dia terkulai di atas kursi malas, bagaikan seekor anjing yang telah mati. 3 menit kemudian, Draco yang memimpin sekelompok pemuda berwajah dingin, memasuki pusat pelatihan rahasia. Di dalam pusat pelatihan rahasia, puluhan penjaga elit keluarga Ji yang telah menempuh latihan, semuanya bagaikan anjing mati, mereka semua terbantai hingga terbaring di tanah dan memuntahkan darah.
Cameron Lin melangkah pelan dengan kemeja putihnya yang bersih dan wajahnya yang tanpa ekspresi. Dia berdiri di tengah-tengah pasukan, dengan kedua tangannya yang terkait di belakang punggung. Area Pulau Haitian ini, seluruhnya telah berada di tangan Cameron Lin. Kali ini, Sanders Ji tidak akan bisa kabur. Kaulah Cameron Lin, kan? Dengan sorot mata yang suram, Sanders Ji menatap orang berharisma yang berdiri di tengah-tengah kerumunan orang itu, Cameron Lin. Benar-benar tak kusangka, pertama kali kita bertemu, keadaannya akan seperti ini, ujar Sanders Ji sambil menggeleng. Ekspresinya tampak seperti sedang mengejek diri sendiri. Memikirkan bahwa dirinya yang bagaikan pahlawan itu, yang dihormati oleh orang-orang di kota Gang dan berdiri di puncak selama beberapa dekade. Pada akhirnya, dia justru kalah oleh pria muda yang tidak masuk akal ini. Siapapun yang berhubungan dengan keluarga Wen, tidak akan kulepaskan, ujar Cameron Lin menjelaskan secara singkat. Sanders Ji, saat kau di kota Di dan menangkap orang-orangku, mengirimkan peti mati ke pintuku, saat itulah aku juga telah menentukan, kamu akan menemui akhir seperti hari ini. Bibir Sanders Ji berkedut. Saat itu, saat dia di kota Di, dia sangat bersemangat, dan sangat meremehkan Cameron Lin. Setelah menangkap Adler Yu dan mengirimkan peti mati ke pintu rumah Cameron Lin, itu semua meninggalkan ancaman bagi Cameron Lin. Alhasil, hari ini, benar-benar ironis. Sanders Ji, katakan keberadaan Eliza Wen. Aku bisa membuatmu mati dengan terhormat, dan tidak lagi mengejar keturunan keluarga Ji, ujar Cameron Lin datar. Hehehe, aku tidak akan memberitahumu apapun tentang rahasia keluarga Wen, ujar Sanders Ji tertawa pahit, sambil menggelengkan kepala. Kalah ya kalah, aku tidak akan mengharapkan apapun lagi. Tapi, jangan kau kira kau telah benar-benar menang. Kamu menang dariku, bukan berarti kamu menang dari Eliza Wen, dan menang dari Black Dragon King. Suatu hari nanti, putra-putraku itu akan melihat saat kematianmu. Katanya dengan sangat tidak senang. Ekspresi Sanders Ji dipenuhi kebencian. Cameron Lin tersenyum dingin, tak mengatakan apapun lagi. Anjing seperti Sanders Ji ini, benar-benar keras kepala. Anjing tua ini, telah melakukan semua kejahatan yang bisa dilakukan, entah berapa banyak orang di kota Gang yang telah dia rugikan, dia telah menjadi monster. Adler Yu, bereskan anjing tua ini, ucap Cameron Lin datar. Dulu, Sanders Ji menangkap Adler Yu dan menyiksanya, membuatnya merasakan ratusan hinaan. Tentu saja Cameron Lin harus menyisakan anjing tua ini untuk dibereskan oleh Adler Yu. Plak, Adler Yu menghampirinya dan menamparkan wajah Sanders Ji hingga tidak tampak kehidupan dalam kedua renatanya, terkulai lemah di tempat asalnya bagaikan seekor anjing mati. Kau hanyalah seekor anjing tua yang hanya bisa bersembunyi sambil menggigit orang diam-diam. Sudah melakukan kejahatan sebanyak itu, masih berharap bisa membunuh Tuan Cameron. Kamu jatuh sampai ke keadaan hari ini, mati pun tidak setara dengan kejahatan yang telah kau perbuat, ujar Adler Yu dingin. Hahaha. Sanders Ji tertawa gila dengan histeris, ekspresinya tampak tak sadar. Ujung bibirnya mulai dialiri darah segar, bagaikan telah meminum racun dahulu, dan sudah akan mati karena racun. Duk, tubuh Sanders Ji tiba-tiba menjadi kaku, dia tersungkur ke lantai, dia mati dengan sangat menyedihkan. Dia mati, membunuh dirinya sendiri dengan meminum racun. Kehidupan orang besar ini, berakhir di sini. Draco Yang, Sylvester Chu, Chris dan yang lainnya berdiri di samping, perasaan mereka campur aduk melihat kejadian itu. Tokoh berpengaruh yang memiliki kekuatan sebesar Sanders Ji ini, kalau berhadapan dengan Cameron Lin, dia pun dapat jatuh sampai ke keadaan seperti ini. Kekuatan Cameron Lin, benar-benar merupakan yang terkuat yang pernah mereka saksikan di kehidupan nyata. Dengan wajah tanpa ekspresi, Cameron Lin memandang Sanders Ji yang telah jatuh itu, tak ada getaran apapun dalam hatinya. Sanders Ji telah mati, Eliza Wen masih bersembunyi di tempat rahasia. Dan Black Dragon King, dia tidak muncul. Eliza Wen, musuh keluarga Qi,
kamu tidak akan bisa sembunyi. Mau sembunyi di ujung bumi pun, aku akan menemukanmu. Sorot mata Cameron Lin sedingin es, dia melihat di atas kursi Sanders G, terdapat sebuah kamera berukuran kecil. Black Dragon King, kamu sama sekali tidak cocok disebut Dragon King. Selalu ragu-ragu dan tidak yakin, hanya bisa bersembunyi. Meskipun aku mewariskan Dragon Gate padamu, apa yang bisa kau dapatkan? Ingatlah, saat kalian berdua muncul, itulah saat kematian kalian. Perkataan Cameron Lin itu ditujukan pada kamera kecil itu. Itu juga merupakan perkataan yang disampaikannya pada Black Dragon King dan Eliza Wen. Kedua orang ini pasti sedang mengamati segalanya di suatu tempat rahasia. Di waktu yang sama, di dalam sebuah aula gereja yang gelap gulita, semua yang terjadi di Pulau Haitian direkam dalam bentuk sebuah video dan ditampilkan di sebuah layar lebar yang tengah tergantung. Di kursi utama gereja itu, duduk seorang pria berbaju abu-abu yang beraura suram. Yang mulia, kamu benar-benar melebihi ekspektasiku. Mengancamku. Hahaha, memang kau kira, kamu benar-benar adalah penguasa Dragon Gate yang paling agung sedunia, ucap pria berbaju abu-abu itu dengan suara tawa dingin yang serak yang suram setelah melihat pemandangan di layarnya. Sedangkan di sampingnya, Eliza Wen menundukkan kepalanya hormat. Eliza, sampaikan pesan ini untukku. Untuk sementara waktu, Black Dragon King tidak akan menampakkan diri, tunggu rencanaku selanjutnya. Dan tentu saja, carilah waktu yang tepat di mana pertahanan diri Cameron Lin lemah. Di saat kita menemukan kecacatannya ini, itulah hari di mana nyawanya berakhir. Seni bela diri yang dilatih oleh Cameron Lin ini, memiliki sebuah kekurangan yang dapat membahayakan nyawa. Setiap melewati suatu batasan waktu, dia akan kembali ke titik terlemahnya. Kekuatan Cameron Lin di saat itu, tidak sampai 1/10 kekuatan penuhnya. Itulah jalan kematian terbesar bagi Cameron Lin. Yang direncanakan oleh Black Dragon King, yang ingin diteliti olehnya adalah jalan kematian Cameron Lin ini. Cameron Lin telah kembali ke kota Gang. Keadaan kota Gang telah dipastikan. Bisnis, keuangan, serta Dewan Perdagangan Kota Gang. Semua berada dalam genggaman Cameron Lin. Dengan terhormat, Cameron Lin mengambil alih posisi Sanders G, dan menjadi pemegang permainan bisnis di kota Gang. Chris menggantikannya menopang Lin Corp. Lin Corp pun menjadi bisnis empire raksasa yang kembali berdiri di kota Gang. Sylvester Chu membesarkan Chu Corp di Yunan, mempertahankan hubungan kerja sama yang mutlak dengan Cameron Lin. Anna Cromir mengerahkan tenaga untuk membantu, membereskan pasukan tersembunyi keluarga Perteli. Cameron Lin mengizinkannya mengambil alih seluruh pasukan keluarga Perteli yang tersisa di kota Gang. Dengan itu, di kota Gang, cabang keluarga Cromir menjadi pemimpin konsorsium luar negeri. Tak perlu diragukan lagi, Anna Cromir adalah penyokong Cameron Lin di kota Gang. Tanpa Cameron Lin, Anna Cromir tidak akan bisa menduduki posisinya saat ini. Bahkan posisi Draco yang pun juga meningkat. Dia mengikuti Cameron Lin untuk menggiring Yang Gate agar lebih dekat dengan kota Gang. Sampai-sampai, cabang Yang Gate pun sudah berganti status, menjadi bawahan Cameron Lin. Karena Draco yang menghadapi tekanan di Lon Zhao saat itu, dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak mengikuti Cameron Lin, dia akan kehilangan posisi bagusnya ini. Tentu saja, area Cameron Lin merupakan daerah terpenting. Black Ye, kaki tangan terdekatnya yang paling setia itu, merupakan sisa penyokong setia Black Dragon Strokes di masa lalu. Dialah yang membantu Cameron Lin mengawasi area kota Gang. Dialah mata pisau kota Gang. Hari ini, di Crystal International Building, Cameron Lin bersandar di kursi kantor. Di meja kantornya, terletak tumpukan-tumpukan dokumen dan kontrak. Semua ini adalah daftar informasi mengenai dunia perbisnisan yang diberikan oleh Chris. Pada awalnya, Cameron Lin mentransfer dana yang tak terhitung jumlahnya dari kota di ke pasar kota Gang. Dia mempertaruhkan resiko besar untuk melawan Sanders G dalam pertarungan keuangan yang sengit. Hasilnya, yang kalah tidak memiliki apa-apa,
dan pemenangnya menjadi sangat makmur. Hari ini, tiba saatnya bagi sang pemenang untuk memanen hasil yang telah ia tanam. CEO Lin, dalam perjalanan ke kota Gang kali ini, Anda benar-benar membuka mata para bawahan, ujar Chris dengan menggebu-gebu. Hari ini, properti bisnis Anda di kota Gang hampir menyamai aset Anda di kota di. Tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya berapa banyak uang yang Anda dapatkan? Tak usah bilang negara Long, bahkan di seluruh dunia pun, mungkin tidak ada pemuda sekaya Anda, kata Chris sambil menghela napas. Walaupun dia sudah melihat banyak hal di dunia dan pernah mengontrol konglomerat internasional, dia juga terkejut oleh aset yang dimiliki Cameron Lin. Berapa banyak uang yang ku dapatkan? Ujar Cameron Lin datar sambil menggeleng, itu tidak penting. Kemudian, Cameron Lin tidak lagi menjelaskannya. Chris merupakan petinggi di dunia bisnis, sehingga dia mengerti. Mengontrol tatanan keuangan kota Gang yang besar ini barulah merupakan hal yang penting. Ini adalah hal yang tak dapat dibeli dengan uang sebanyak apapun. Bisa dibilang, kalimat apa saja yang dikatakan Cameron Lin di kota Gang, siapa yang ingin dia buat bangkrut, orang itu akan bangkrut. Siapa yang ingin dia beri rezeki berlimpah dalam semalam, orang itu pun akan masuk ke Forbes dalam semalam. Otoritas semacam inilah yang membuat iri semua orang. CEO Lin, anak Romir datang mencari Anda. Saat itu, Hades masuk dan melapor dengan hormat. Bawa dia kemari, ucap Cameron Lin datar. Lin sayang, kamu benar-benar hebat. Aku benar-benar tak menyangka, kamu membereskan Sanders G secepat ini. Sekarang, kota Gang adalah milikmu. Kamu benar-benar hebat. Terdengar suara seorang wanita yang sangat menarik. Anna mengenakan gaun berwarna putih gading, menampakkan tubuh indahnya. Dia memberikan aura yang menarik. Dia berjalan masuk ke kantor dengan senyuman di wajahnya dan bergegas menghampiri Cameron Lin. Lin sayang, kamu membantuku menyelesaikan masalah besar ini. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Tanpa sungkan, Anna duduk di pangkuan Cameron Lin. Kedua tangannya merangkul leher Cameron Lin. Dia menyondongkan tubuhnya, sehingga terlihat sangat intim. Cameron Lin sedikit mengerutkan dahinya, seperti ingin melawan namun tidak bisa. Dia mencubit dagu Anna dan mengangkatnya, lalu berdiri di samping kursi kantor. Perhatikan sedikit image-mu, kata Cameron Lin datar. Mata Anna dialiri oleh senyuman, dia pun berkata dengan nada bicara main-main sambil tersenyum, Lin sayangku, aku mengerti. Kedepannya di hadapan orang luar, aku akan lebih menahan diri. Menahan diri di hadapan orang luar. Jika mereka berdua tidak sedang di sana, bukankah kejadiannya akan lebih panas? Cameron Lin sungguh hebat, ini baru berapa hari, dia sudah mengembangkan hubungan sampai ke tahap seperti ini dengan putri kaya keluarga Kromir. Nada bicara Anna terdengar begitu menggoda, gerakannya pun begitu berani. Chris melongo melihatnya, apakah ini benar adalah nona besar keluarga Kromir yang dia kenal dulu? Tak dia sangka sekarang Anna telah menjadi fans Cameron Lin. Kali ini, bahkan Hades yang selalu berwajah dingin itu menjaga pintu sambil melongo, dia sangat terkejut. Hades dan Chris adalah orang Latin Corp, dulu mereka semua membantu ayah Anna menyelesaikan urusan, sehingga tahu secara mendalam kekuatan keluarga Kromir. Bagaimanapun, mereka tak menyangka, wanita dengan identitasnya setinggi Anna ini, yang posisinya di dunia barat bahkan lebih tinggi daripada putri kerajaan, bisa-bisanya menurunkan keagungan dan sikap pendiamnya. Dia sepenuhnya luluh pada CEO Lin, hingga bersikap seramah dan seberani ini. Tidak heran orang itu adalah CEO Lin, hebat sekali. Puji Hades dan Chris dalam hati.